Halo Sobat Cuan, gimana portofolionya hari ini? Ikut kebakaran kah atau masih tetap hijau? Oke, jadi kita review market sebentar ya. IHSG hari ini ditutup 0,5% minus ya. Kemudian tadi sempat ada gejolak di mana beberapa saham konglo ya, salah satunya dikomandoi oleh Bumi itu mengalami gempa ya. Bumi gempa, yang lain ikutan goyang. Jadi IHSG sempat mengalami penurunan Sobat Cuan ya. Penurunan ini kurang lebih tadi sekitar 2% ya, dan turun tepat di bawah MA20 nih. MA50 sorry. Iya betul ya. Tepat di bawah MA50 ya, cuma berjalan beberapa detik aja atau mungkin maksimal 1 menit ya, setelah itu IHSG rebound. Kalau kita mau bahas ya, kita akan bahas dari dua sudut pandang. Yang pertama secara teknikal, yang kedua secara beberapa sentimen, terutama sentimen global. Kita tahu semua ya. Kalau secara teknikal IHSG di sini belum bisa melewati resisten 9.000-nya ya. Untuk support terdekatnya sebenarnya saya di sini nih ya, naruh di 8.900 ya, 8.900-an lah. Ternyata supportnya itu berhasil ditembus ya, tembus turun closing. Maka sebenarnya di sini ada potensi IHSG bisa turun lagi. Kalau kita lihat ketika IHSG itu di level 8.000, sama-sama angka psikologis di sini ya, di bulan Agustus yang lalu itu polanya hampir mirip Sahabat Cuan. Ini contoh nih 8.000 jeder, terus turun ya, naik turun sideways, kemudian boom jatuh 1,5%. Hari kedua jatuh lagi juga 1,2% minusnya, tapi setelah itu merangkak naik. Nah, akan ada kemungkinan ya, karena ini memang marketnya terus menerus mengalami kenaikan, sama halnya kayak bulan Agustus kemarin. Mungkin kurang lebihnya skenarionya akan sama. Jadi kalau misal seandainya turun nih, nah mungkin bisa ke sini dulu 8.700, karena memang udah terlalu ketinggian. IHSG-nya capek dong naik terus. Nah, sini ya udah ketinggian, jadi bisa ada potensi kalau kita bikin garis trendline mungkin ya ke sini, atau kalau mau pakai MA di MA50-nya sini ya, biar tetap membentuk higher low sama higher high gitu. Ini adalah koreksi yang wajar dan sehat gitu ya. Kalau seandainya turun dari 8.700, maka masih ada peluang penurunan lagi ke 8.500. Tapi yang kita harapkan tentunya sebagai trader maupun investor ya, ini menjadi area supportnya nih di sini. Semoga aja. Atau kalau enggak minimal sini deh 8.800 ya. Terdekatnya ke sini dulu. Ini untuk pergerakan IHSG secara teknikalnya. Jadi wajar ya. Yang kedua, kalau kita lihat secara sentimennya ya, kita ada beberapa sentimen terutama dari luar negeri semua. Dari Amerika ada kakek Donald Trump. Yang pertama, ini masih hangat ya, masih baru 1 jam yang lalu, 7 jam yang lalu, 1 hari yang lalu. Donald Trump itu buka opsi akan menyerang Iran ya. Kalau Sobat Cuan mungkin belum tahu, Iran itu saat ini sedang ada demo. Nah, karena demonya itu mungkin rusuh ya, anarkis dan lain sebagainya, maka Trump ini ingin ikut-ikutan. Setelah Trump menyerang dan menginvasi Venezuela ya, dimana negara penghasil minyak, kini Donald Trump mengincar Iran. Ya ada-ada aja lah ya Donald Trump ya. Yang kedua, Donald Trump itu punya masalah sama bos The Fed. Ini udah terjadi dari tahun lalu ya, pertengahan hingga akhir tahun. Sebenarnya Donald Trump itu mungkin pengen bos The Fed biar segera diganti, meskipun secara masa jabatannya itu sebenarnya masih lama gitu ya. Kalau misal ternyata memang diganti ya akan bahaya gitu, karena berarti pemerintah Amerika itu mengintervensi The Fed. Yang ketiga di sini ya, ini yang
negara orang tapi langsung diakui nih ya. Trump umumkan dirinya sebagai Presiden Amerika Venezuela. Ini juga sama, beritanya masih hangat ya. Nah ini masih menjadi masalah makroekonomi. Dan yang nggak kalah pentingnya terbaru juga ya, ternyata ada berita nih bahwa Donald Trump itu ingin caplok pulau terbesar di dunia. Kebetulan saya belum baca lebih detail ya, makanya saya tanya dulu kira-kira dampaknya gimana. Ya mungkin kalau Sobat Cuan belum tahu, Greenland itu adalah salah satu pulau terbesar di dunia yang ada di daerah di negara Denmark. Nah, di negara Denmark, di mana letak Greenland itu ada di kutub utara. Greenland juga punya cadangan mineral ya yang sangat dibutuhkan oleh industri teknologi. Gitu. Dampaknya apa? Dampaknya itu akan ada ketegangan dengan NATO dan Denmark. Ya, ini NATO. Terus ketidakstabilan hukum internasional, opsi militer, dan lain sebagainya. Intinya tuh dampaknya jelek semua dari keempat berita yang saya tampilkan ada di sini. Gitu. Dampaknya apa? Dampaknya adalah kenaikan komoditas emas nih, gold. Hari ini mengalami kenaikan 1,63%, batu bara masih turun, koper 2,31, silver 5%. Ya, artinya yang masih tetap eksis ini masih tetap gold ya. Karena apa? Karena memang ya Donald Trump suka bikin cari gara-gara. Akhirnya dunia penuh dengan ketidakpastian. Gitu ya. Oke, jadi tahu ya tentang review IHSG kenapa turun ya. Kemudian yang kedua itu dari beberapa sentimen. Langsung aja seperti biasa saya akan review 4 saham. 2 saham diantaranya adalah yang hari ini mengalami penurunan, 2-nya itu yang mungkin punya potensi mengalami kenaikan. Yang pertama ada saham Bumi nih. Ya ini menjadi pemimpin penurunan IHSG pada hari ini kalau menurut saya pribadi. Nah, ini video review saya Bumi sudah lama ya, dimana resisten Bumi itu belum tersentuh di area 500, untuk 440-nya sudah tersentuh dan saat ini masih menjadi area supportnya. Ini pergerakan Bumi masih tetap membentuk higher high dan higher low ya. Ini low, ini high. Nah, ini nggak bisa tembus nih. Potensinya 2. Kalau misal turun maka akan berpotensi membuat low. Nah, turun dari 440 ya sini ya. Kalau besok turun lagi membentuk low ya, bisa turun ke MA20. MA20 ya, betul ya, MA20 di sini di harga 390-an. Ini untuk Bumi. Tapi selama harganya tertahan di atas 440 maka masih aman-aman aja. Mungkin bisa sideways membentuk bullish flag ya dan lain sebagainya. Untuk resisten terdekat masih sama ke sini ya, 500, 550. Kalau masih strong bullish bisa ke 630. Semoga aja begitu. Jadi yang masuk di harga atas saya jamin ya mungkin deg-degan gitu, karena penurunannya tuh sangat ngeri gitu. Jadi ada 2 opsi ya, karena di 440 ini udah dijebol gitu. Kalau kita lihat dari time frame yang lebih pendek juga kelihatannya nggak ada perlawanan yang begitu berarti ini di sini. Ya, ini ketika turun volumenya gede, di sini ada perlawanan. Setelah itu tetap dijagain sih harga sahamnya, tapi volumenya tuh nggak terlalu besar. Jadi besok lihat ya, nggak tahu arahnya kemana. Intinya kalau closing di bawah 440 besok ya, kalau turun lagi maka akan ada potensi membentuk lower low di sini, lower high gitu ya. Ini untuk Bumi. Yang kedua ada saham Inet. Banyak yang tanya padahal sudah dibahas ya. Kenapa setelah right issue turun terus? Ini mirip kayak IMCS guys. Ya mirip seperti IMCS nih di sini. Nah, setelah right issue turun ya terus sideways nih. Nah, di sini tertahan di MA100 IMCS. Kalau closing di bawah MA100 bisa turun lagi. Nah, kalau kita lihat dari saham Inet ya. Nah, Inet di sini juga sama nih. Ini beberapa area titik yang sudah saya buat. Pada saat itu Inet punya potensi penurunan ke 464, atau kalau kita mau tarik low-nya di sini nih.
di sini juga low 436 ya, karena volume pada hari ini tuh cukup kencang sobat cuan, dan nggak ada perlawanan dari time frame yang lebih pendek di sini. Tuh, kayak pasrah aja gitu, ini doang nih satu ya, yang lain merah lagi gitu. Kalau mau dicek broker summary-nya juga silahkan ya. Jadi buat jangka pendek Inet masih ada peluang penurunan, apalagi harga push rate-nya itu 250 ya. Jadi sampai tanggal 22 itu masih ada potensi Inet buat turun nih. Kalau jual di harga sekarang masih untung hampir backer ya, 93%. Makanya kalau retailnya jualan apalagi porsinya 40% ya, itu bisa turun gitu. Itu ya sobat cuan ya, bisa turun ke sini 436, 398 atau 400 ya, atau mungkin bisa sini sih ketahannya di MA50 nya mungkin sini 374. Jadi yang belum masuk bisa wait and see, yang udah masuk kemudian udah tebus rate-nya mau taking profit silahkan. Kalau mau di hold lebih ke jangka panjang aja, nanti mirip polanya seperti wifi, semoga aja ya. Setelah rate isu tuh sideways lama banget ya di sini berbulan-bulan. Nah ini turun dibuat sideways, setelah itu boom gitu, karena memang proyek ini ada dan nyata dan masuk proyek strategis nasional juga ya, proyek pemerintah yang diseriusin. Oke, itu dua saham ya. Dua saham yang lain ini yang mungkin menurut saya cukup menarik, tentu karena tadi udah spill sektor peremasan ya. Itu ada dua sebenarnya, Antam yang hari ini itu di net buy asing, sama satu Arci ya. Arci kalau kalian lihat di video-video sebelumnya ini masih belum saya ubah ya, ini masih sama. Nah sekarang itu membentuk pattern ya, mungkin bisa dibilang bullish flag juga bisa, kayak karena membentuk bendera, atau ada yang bilang ascending, tapi agak susah sih kalau ascending ke sini ya, mungkin bullish flag ya. Dan hari ini tuh breakout sebenarnya untuk Arci. Nah di sini kalau mau dilihat dari time frame yang lebih pendek ya, nah setelah banting turun boom di sini kan naik ya, jam 9:30 10 tadi boom naik turun. Nah setelah itu volumenya hijau semua, artinya masih ada perlawanan buat mengalami kenaikan lagi untuk saham Arci. Karena di sini udah breakout ya, maka yang belum punya sahamnya kemudian mau masuk itu ada beberapa opsi nih. Bentar saya bikin targetnya dulu ya, dari 1525 ke sini. Oke, bagi yang belum punya dan mau masuk ya, ini bisa tunggu area sini 1790 sampai 1760, anggap aja kasih turun dulu deh ke sini. Atau biasanya tuh langsung gap up ya, sorry kebalik. Kalau langsung gap up silahkan mau kejar nggak apa-apa. Tapi kalau mau trading buat jangka panjang ya, targetnya langsung ke sini dulu deh ya. Harga tertinggi yang hari ini 1865, kemudian batasi resiko kalau closing di bawah 1685 tuh, atau mungkin sini lah, cuma kejauhan ya, sini aja deh. Artinya kalau udah ngelewatin dari sini 1675 sorry, nah itu ada potensi bisa turun gitu. Ini target yang pertama, jadi secara risk to reward itu 1:1 ya. Target yang kedua tuh bisa ke sini 2000 ya, atau 2000 pas banget 13%. Target berikutnya kemana bang kalau mau buat jangka panjang? Pakai ini aja. Nah mungkin ke sini ya, bersama lah sini 2180, sorry pakai ini aja biar ada 5 resisten. Nah ini sampai 2500 kalau misal ternyata komoditi emas itu masih naik ya, dan kakek Donald Trump itu masih cari gara-gara ya, mungkin Arci bisa ke sini. Harta juga sama ya, kelihatannya apa namanya, harga sahamnya tuh situ-situ aja, tiba-tiba boom boys naik. Itu ya Arci ya. Yang satunya ini bukan saham komoditas, saham IMPC.
Ini memang udah naik tinggi, tapi kalau kita lihat di sini breakdown itu kena di MA50-nya nih, kemudian mantul lagi. Setelah saya cek 5 menit ya di sini nih. Nah, tuh ini hijau semua. Naik. Nah, artinya ada perlawanan, harganya itu masih dijaga. Jadi kalau mau masuk ya masih bisa masuk harga sekarang 3640 sampai ini nih range pembelian aja ya, 3550 sampai 3640 lah situ. Untuk target pertama di MA20 nya sini 3800 sampai 3810. Batasi resiko kalau closing di bawah 3460 kalau closing. Jadi secara distribut 1:1. Target keduanya bisa ke sini 4150 sampai 4160. Ya karena ini IHSG-nya ada tanda-tanda koreksi lagi ya. Jadi jangan terlalu agresif dulu gitu. Cash is the king ya. Jadi siapkan cashnya dulu. Jangan all in dulu gitu ya. Oke, mungkin itu saja keempat saham untuk review di video kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan disclaimer ini bukan rekomendasi, bukan ajakan beli atau jual. Ini hanya berdasarkan analisis teknikal serta beberapa sentimen ya, sentimen dari kakek Donald Trump serta beberapa harga komoditi. Di antaranya salah satunya adalah emas. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga bermanfaat.